Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang J di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang J akan membahas tentang mengapa korban bullying enggan melaporkan. Sepertiga dari korban bullying tidak pernah memberitahu orang tua mereka tentang pengalaman bullying mereka, atau hanya membahasnya beberapa tahun kemudian setelah kejadian itu berlalu. Tentu mereka memiliki alasan tersendiri mengapa mereka tidak berani mengatakan kepada orang tua mereka. Ada 11 alasan mengapa anak-anak menolak melaporkan perundungan atau bullying yang mereka alami. Guru dan orang tua wajib tahu. Pertama, malu. Perasaan malu karena objek yang dibully terkait dengan fisik, termasuk area seksual korban. Korban memilih bungkam karena malu kondisi yang menimpanya diketahui publik. Bullying adalah tentang kekuasaan dan kontrol. Menjadi korban bullying membuat anak merasa tidak berdaya dan lemah. Dan hal ini menciptakan perasaan malu pada korbannya. Berbicara tentang intimidasi yang diterimanya membuat anak harus menyoroti kekurangannya, atau yang seringkali dijadikan sasaran intimidasi pelaku bullying kepada orang lain. Bagi beberapa anak, pemikiran untuk mengungkit kekurangannya ini bisa terasa lebih menyakitkan daripada perundungan atau bullying itu sendiri. Jadi lebih memilih diam, memilih tidak membicarakan ke orang lain. Melaporkan ke orang lain sama saja memperlakukan kelemahan dirinya, mempertontonkan ketidakberdayaan dirinya. 2. Ekonomi. Pertimbangan kondisi ekonomi dan tanggung jawab pada keluarga yang membuat korban tidak bertindak. Hal ini membuat korban memilih rasa aman dengan cara diam, sementara waktu dan menunggu saat yang tepat baginya untuk bertindak. Faktor ini membuat korban bullying merasa takut untuk melaporkan karena mungkin dengan dasar berasal dari ekonomi yang kurang mampu, tidak terlalu diperhatikan oleh guru atau kepala sekolah. Nah, apalagi kalau yang bersekolah di swasta. Bisa jadi orang tua dari pelaku bullying ini orang cukup berpengaruh, sehingga ketika pelaku bullying berasal dari ekonomi menengah ke atas, mungkin perhatian untuk menanganinya jauh lebih kurang diperhatikan. Makanya korban bullying bisa jadi tidak melaporkan karena sudah tahu bakalan tidak didengarkan atau tidak ditangani. Ketiga, menjaga perasaan. Pertimbangan sosial demi menjaga perasaan keluarga, korban tidak mau orang-orang terdekatnya turut merasakan malu. Namun tanpa disadari, kondisi ini menimbulkan tekanan psikologis yang lebih luas pada mental korban. Jika korban bullying melaporkan baik kepada orang tua maupun kepada guru, bisa jadi efeknya sebaliknya. Keluarga akan merasa malu karena anaknya sudah menjadi bahan olok-olokan atau bullying teman-temannya, sehingga daripada menjadi bahan untuk keluarganya malu, maka lebih baik diam atau tidak melaporkan. Tapi hal seperti ini merugikan karena menimbulkan tekanan psikologis yang berkepanjangan sehingga bisa mempengaruhi kesehatan mental anak. 4. Laporan yang panjang dan berbelit-belit. Mungkin saja korban ingin melaporkan kejadian bullying yang dialaminya,
Tetapi panjangnya proses pelaporan korban bullying mendatangkan tekanan pada psikis korban dan keluarga. Terlebih jika pelaku tidak dapat segera diberi hukuman. Jadi melaporkan bullying sama saja mempermalukan dirinya sendiri. Ditambah lagi laporan yang tidak segera ditangani atau berbelit-belit justru akan menambah semakin takut, semakin cemas, semakin tertekan. Bisa jadi yang dilaporkan tahu dan semakin mengintimidasi atau melakukan bullying berikutnya. Kelima, takut bullying akan lebih buruk. Banyak anak khawatir bahwa pelaku intimidasi atau bullying menjadi lebih parah jika dia ditegur oleh guru atau orang tua mereka. Para korban percaya bahwa jika mereka melaporkan bullying tersebut atau intimidasi tersebut, pelaku intimidasi atau bullying akan membalas dan menjadi lebih kejam. Akibatnya, anak-anak akan merahasiakan penindasan tersebut atau tidak memberitahu orang tua, walaupun orang tua meminta untuk menjelaskan. Nah, tentu kondisi ini akan semakin membuat anak menjadi diam, enggan untuk melaporkan. Walaupun dirinya sendiri merasa tertindas, merasa tertekan, karena takut jika dilaporkan si pembuli ini akan tahu dan semakin menjadi-jadi tindakan bullying kepada dirinya, sehingga lebih memilih untuk diam. Walaupun mungkin sudah jelas ada bukti kekerasan fisik yang ditemukan oleh keluarga, oleh orang tua, bisa jadi tidak segera menceritakan. Keenam, tidak ada perubahan walaupun sudah melapor. Para korban bullying sering mengaku bahwa memberitahu seseorang akan tidak berguna. Hal ini khususnya terjadi jika sekolah atau di ruang kelas di mana laporan penindasan atau bullying menyebabkan sedikit atau tidak ada intervensi aktif. Semakin besar anak-anak, semakin kecil kemungkinan mereka untuk mempercayai bahwa orang dewasa dapat membantu mengatasi intimidasi yang dialami. Hal ini mungkin terjadi karena mereka telah mengamati laporan tentang intimidasi atau bullying dari guru atau orang tua sebelumnya. Tentu pengalaman penanganan pelaporan yang sudah ada sebelumnya mempengaruhi anak mau melaporkan atau tidak. Jadi kalau penanganannya lama, berbelit-belit, atau tidak ada perubahan perilaku dari pelaku bullying ini, maka si korban akan menjadi enggan untuk melaporkan. 7. Tidak berdaya. Bullying pada dasarnya adalah tentang kekuasaan, agresi baik verbal, sosial, atau fisik. Berpusat pada membuat satu orang merasa kurang kuat dari yang lainnya. Korban menjadi tidak berdaya. Oleh karena itu, korban bullying biasanya menganggap dirinya tidak berdaya, terutama dalam kaitannya dengan melakukan intimidasi. Persepsi ini memicu perasaan bahwa melaporkan penindasan atau bullying tidak ada gunanya, lebih baik diam dan menerima kenyataan. 8. Takut akan pembalasan. Seringkali anak merasa melaporkan pelaku bullying tidak membawa perubahan yang berarti. Anak tidak hanya merasa tidak berdaya, tetapi juga khawatir pelaku akan semakin bertindak lebih buruk. Jika mereka angkat bicara, apalagi jika pelaku lebih kuat secara fisik atau punya kemampuan mempengaruhi persepsi orang lain tentang dirinya, maka akan melakukan tindakan bullying lebih parah lagi. 9. Khawatir memperburuk keadaan. Ketika orang tua mendapati anak menjadi korban bullying, wajar bila orang tua merespon dengan tindakan segera. Tetapi respon orang tua yang ingin terlibat dalam menyelesaikan masalah ini bisa menjadi alasan utama mengapa anak ragu-ragu menceritakan masalahnya pada orang tuanya. Ketakutan orang tua akan membuat keributan, membuat anak enggan melaporkan kejadian bullying yang dialaminya. Maka itu mereka memutuskan untuk diam saja.
Untuk mengurangi kekhawatiran anak, penting untuk tidak reaktif, terutama saat menghubungi pihak sekolah atau pihak lain yang terlibat. Tanyakan kepada anak bagaimana ia ingin situasi tersebut ditangani dan bagaimana ia ingin orang tua bersikap. Jika anak ingin orang tua tidak berbuat apa-apa, hormati permintaannya, kecuali tindakan yang dilakukan pelaku bullying melanggar hukum. Cobalah bertindak bijak supaya situasi yang dihadapi anak tidak semakin rumit. 10. Takut tidak dipercaya. Pada banyak kasus, pelaku bullying adalah anak yang tidak diduga-duga melakukannya. Pelaku mungkin anak yang berprestasi di sekolah, dari keluarga yang harmonis, populer, dan semacamnya. Ketika anak menjadi korban bullying oleh pelaku yang karakternya seperti di atas, anak biasanya memilih diam, apalagi jika anak yang menjadi korban adalah anak yang sering bermasalah. Wajar bagi anak yang dibully jika memilih diam karena menganggap tidak ada yang akan mempercayainya. Anak takut orang lain berasumsi bahwa ia berbohong atau mengada-ngada, karena yang melakukannya adalah anak yang berprestasi, yang selama ini pendiam, selama ini penurut. Jadi, yang justru jadi korban untuk tidak dipercaya adalah korbannya sendiri, bukan pelakunya. 11. Rendah diri. Anak seringkali sangat menyadari kekurangan dan kesalahan mereka. Ketika seseorang membidik salah satu kekurangan atau kesalahan yang diperbuatnya dan menggunakannya untuk mengejek dan menggodanya, banyak anak korban bullying secara otomatis berasumsi bahwa ia pantas diperlakukan seperti itu. Anak yang terlalu kritis terhadap diri sendiri atau kurang percaya diri menganggap bahwa ejekan dari pelaku bullying adalah hal yang pantas diterimanya. Hal ini akan berdampak pada psikologis anak, di mana anak memiliki citra diri yang buruk. Nah, karena anak-anak jarang memberitahu orang tua atau orang lain ketika ia mengalami bullying, penting bagi orang tua, guru, dan pengasuh lainnya untuk mengetahui tanda-tanda peringatan tersebut. Misalnya, anak mungkin mengisyaratkan bahwa mereka sedang diganggu dengan mengatakan ada kejadian di sekolah, bahwa ada anak yang memusuhinya, ia dijauhi atau diganggu. Ini semua adalah tanda bahwa anak mengalami salah satu jenis bullying. Penting bagi orang tua mempercayai apa yang dikatakan anak. Berikan pengertian bahwa kita berkomitmen bersama-sama dengan mereka untuk menemukan solusi, meskipun mungkin sulit.